Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaiya Nandi Syafa'ah dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan NIM 17 17 10 10 10 20 dengan kelompok KKN 17 yang didampingi oleh Bapak Soeharto sebagai DPL. Dalam KKN tematik kali ini saya memilih tema program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19 yang dilaksanakan di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Untuk latar belakangnya sendiri, meningkatnya masyarakat yang terjangkit virus corona ini mengakibatkan adanya aturan work from home atau bekerja di rumah, dan berakibat banyaknya buruh pabrik yang harus di PHK. Akibatnya banyak masyarakat yang pengangguran dan memanfaatkan waktunya untuk bekerja di rumah sebisa mungkin. Contohnya di Desa Podoroto, masyarakat yang pengangguran ini memanfaatkan lahan kosong mereka untuk ditanami sayuran. Namun hasil panennya ini memiliki nilai ekonomis yang rendah, sehingga tidak mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Dengan adanya KKN Back to Village ini tujuannya yaitu membantu desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal desa sebagai peluang usaha. Adapun program kerja yang saya ajukan yaitu yang pertama, pengamatan potensi lokal desa, yaitu dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga yang memanfaatkan lahan kosongnya sebagai lahan pertanian. Kemudian ada sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi lokal desa dan tentang kewirausahaan. Yang ketiga yaitu penyuluhan tentang pemanfaatan sayur sebagai peluang usaha baru. Kemudian penyuluhan dan pelatihan langsung pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ini terdiri dari pembuatan produknya. Yang kedua yaitu pembuatan kemasan dan pembuatan label. Selanjutnya yaitu penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha baru. Kemudian pelatihan marketing dengan menggunakan media sosial. Dari pengamatan potensi lokal desa yang saya lakukan yaitu mendatangi rumah-rumah warga yang sekiranya rumahnya ditanami oleh sayuran dan memanfaatkan lahan kosongnya dan lahan-lahan yang digunakan sebagai lahan pertaniannya. Ini didapatkan hasil yaitu masyarakat Desa Podoroto ini mayoritasnya memanfaatkan lahan kosong sebagai lahan pertanian dengan ditanami berbagai macam sayuran. Namun sayuran yang paling banyak ditanam yaitu sayur kangkung. Alasannya karena perawatannya yang mudah dan dapat dipanen kapan saja. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi lokal desa dan kewirausahaan. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah sasaran langsung agar tidak terjadi kerumunan di masyarakat. Hasil dari sosialisasi ini sendiri, mahasiswa saya sendiri menjelaskan nilai jual dari potensi lokal desa yaitu hasil tanam dari pemanfaatan lahan, kemudian penjelasan tentang bagaimana work from home selama pandemi COVID-19. Masyarakat ini menerima sosialisasi dengan baik dan responnya juga baik, karena dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa mengolah sayuran-sayuran tersebut dengan baik. Kemudian ada penyuluhan tentang pemanfaatan sayur sebagai peluang usaha. Dalam penyuluhan tentang pemanfaatan sayur ini sebagai peluang usaha di Desa Podoroto, produk yang digagaskan yaitu produk makanan. Karena menurut wawancara dari sasaran, produk makanan itu paling mudah diolah dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudian produk makanan dari hasil diskusi tersebut yaitu kerupuk.
Kemudian dilakukan penyuluhan dan pelatihan langsung pembuatan produk. Dalam penyuluhan dan pelatihan produk sendiri, saya memberikan contoh yang kemudian diikuti langsung oleh sasaran. Dalam pembuatan label, mahasiswa membantu sasaran dalam menggunakan aplikasi online seperti Canva, karena Canva ini memiliki template yang banyak sehingga dapat dicontoh oleh sasaran, dan penggunaannya cukup mudah dibanding menggunakan Photoshop. Dan kemasan yang dipilih oleh sasaran yaitu plastik dengan model standing box karena harganya yang murah dan gampang ditemui di pertokoan. Kemudian dilakukan penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha baru. Dalam penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha baru ini, sistem manajemen yang digunakan yaitu benchmarking. Manajemen benchmarking ini yaitu manajemen yang dilakukan dengan cara membandingkan produk yang sebanding. Manajemen dari produk yang dihasilkan yaitu kerupuk sayur ini dibandingkan dengan kerupuk yang diedarkan di pasaran. Contohnya seperti kerupuk yang putih biasa itu yang harganya 500-an dengan kerupuk udang, kerupuk rambak, dan kerupuk-kerupuk yang lainnya. Manajemen benchmarking ini lebih mudah diterapkan oleh usaha baru agar dapat memberikan inovasi lebih pada produk. Produk kerupuk yang dihasilkan dari desa Purworejo ini memiliki inovasi yang lebih dibandingkan produk-produk lain karena bahannya terbuat dari bahan alami yaitu sayuran dan tidak menggunakan pewarna maupun pengawet. Kemudian pelatihan marketing menggunakan media sosial. Dalam pelatihan marketing ini sasaran lebih memilih menggunakan media sosial dengan aplikasi Instagram karena penggunaannya cukup mudah dan targetnya cukup luas sehingga sasaran saya lebih memilih menggunakan Instagram yang kemudian akan disebarluaskan melalui Facebook. Apabila pemesanannya sudah cukup banyak, maka akan dilanjutkan ke platform seperti Shopee dan lain-lain. Platform penjualan di Instagram ini menggunakan dengan nama Cikonit kerupuk sayur. Jadi kesimpulan dari berdasarkan hasil yang diperoleh di lapang, kesimpulan yang didapatkan dari program kerja yang saya susun dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat ini berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan usaha baru di Desa Purworejo yaitu produk makanan. Selain itu, masyarakat bisa menjadi lebih inovatif dalam mengolah hasil-hasil pertaniannya dan hasil tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.